Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah Anda merasa seperti rezeki yang sudah di depan mata tiba-tiba menghilang, seolah sudah diambang keberhasilan, namun semesta seakan menarik kembali hadiah yang nyaris Anda genggam? Bila Anda lahir di weton pahing, terutama di masa-masa berat seperti sekarang, mungkin kisah ini akan terasa seperti sedang membicarakan hidup Anda sendiri. Sebab menurut Primbon Jawa, ada rahasia besar yang membuat pahing menjadi weton yang paling unik dan seringkali penuh kejutan tak terduga. Banyak orang mengira, ketika pintu rezeki tertutup, itu berarti mereka sedang sial atau nasib buruk menguasai hidupnya. Namun dalam ilmu kejawen, khususnya hitungan weton, hal tersebut belum tentu benar. Justru bisa jadi, itu adalah tanda bahwa ujian hidup Anda hampir selesai. Para sesepuh mengatakan, pahing adalah salah satu weton yang jalannya tidak mudah ditebak. Kadang berada di puncak keberuntungan, kadang terperosok di jurang ujian, namun ada satu pola unik yang membedakan pahing dari weton lain. Mekanisme semesta yang sengaja menahan rezeki besar mereka hingga jiwa benar-benar matang. Ibarat bambu, semakin tinggi semakin kuat menahan angin. Pahing memang sering mengalami fase berat. Usaha terasa lambat, hasil tak sebanding tenaga. Bahkan peluang yang sudah di depan mata bisa hilang begitu saja. Tapi saat masa ujiannya berakhir, berkah yang datang seringkali melimpah ruah, bahkan dari arah yang tak masuk akal. Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki pola penundaan dalam rezekinya. Orang yang lahir di weton ini seringkali merasa seperti sedang berlari di lintasan yang penuh rintangan tak terlihat. Peluang besar bisa muncul di depan mata, tawaran kerja, kontrak bisnis, proyek menggiurkan, namun seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan langkah. Detik terakhir semuanya bisa batal begitu saja. Hal ini sering membuat pahing frustasi, bahkan bertanya-tanya, apakah nasibku memang selalu begini? Sesepuh Jawa mengatakan bahwa ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari pembentukan jiwa. Penundaan itu ibarat proses pemurnian emas. Emas mentah yang baru ditambang masih bercampur tanah dan kotoran. Butuh api panas dan waktu lama untuk memisahkannya. Begitu pula pahing ia harus melalui panasnya. Ujian hidup sebelum menjadi emas murni yang berharga. Banyak pahing yang akhirnya baru meledak rezekinya di usia 35 tahun ke atas. Sebelum itu, hidup mereka penuh percobaan dan kegagalan. Namun anehnya, setelah titik balik itu terjadi, arus rezeki seperti berubah arah, mengalir deras dari segala penjuru, seolah menebus semua tahun-tahun sulit sebelumnya. Oleh karena itu, orang tua Jawa sering berpesan pada anak pahing, "Ojo kendo, rezekimu durung tekan, yen wes tekan ora ono sing iso ngalangi." Jangan kendur, rezekimu belum sampai. Kalau sudah sampai, tak ada yang bisa menghalangi. Pahing adalah simbol kesabaran yang ditempa oleh waktu. Tidak semua orang sanggup menapaki jalan yang penuh batu dan lubang, tetapi mereka yang lahir di weton ini seakan memang didesain untuk menghadapinya. Ujian hidup yang datang pada pahing seringkali bukan ujian kecil. Ia bisa berbentuk kerugian besar, kehilangan orang yang dicintai, atau kepercayaan yang dikhianati oleh sahabat dekat. Dalam dunia usaha, pahing kerap merasakan bagaimana rasanya melihat dagangan hampir habis terjual, lalu tiba-tiba datang musibah. Barang rusak, pembeli membatalkan, atau bahkan pesaing mengambil pasar di saat genting. Bagi orang biasa, situasi seperti ini mungkin sudah cukup untuk membuat mereka menyerah. Tetapi pahing berbeda. Mereka memang sering mengeluh, merasa lelah, bahkan terkadang ingin berhenti. Namun ada kekuatan batin yang membuat mereka tetap berdiri, meski goyah. Sesepuh bilang, kekuatan ini berasal dari daya tahan alami yang sudah dibawa sejak lahir. Alam semesta seakan tahu bahwa suatu hari nanti, pahing akan memikul tanggung jawab besar. Karena itu, sebelum hari itu tiba, mereka ditempa sedemikian rupa agar hati dan pikirannya menjadi baja. Ujian kesabaran ini juga berfungsi sebagai penyaring hubungan. Pahing akan dipertemukan dengan orang-orang yang setia, dan orang-orang yang hanya datang saat butuh. Setelah melewati badai, pahing biasanya hanya menyisakan lingkaran kecil yang benar-benar tulus. Dan inilah salah satu alasan mengapa saat masa kejayaan tiba, mereka bisa mempertahankannya, karena orang di sekeliling mereka adalah orang yang teruji. Mbah Kromo pernah berpesan pada cucunya yang lahir pahing, "Sabar kuwi kuncine,
Wong sabar rezekine ora bakal ketuker. Sing cepet nesu cepet entek. Sabar itu kuncinya. Orang sabar, rezekinya tidak akan tertukar. Yang cepat marah, cepat habis. Bagi Pahing, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah seni menunggu sambil tetap melangkah. Walau kaki penuh luka. Tidak ada badai yang abadi. Begitu pula ujian berat yang dialami oleh Pahing. Meskipun terkadang terasa seperti tidak akan berakhir, ada tanda-tanda halus yang menunjukkan bahwa masa sulit itu perlahan mulai mereda. Sesepuh Jawa percaya, alam dan leluhur selalu memberi isyarat kepada Pahing ketika waktu panen sudah dekat. Tanda-tanda ini sering muncul secara berulang, seolah memanggil perhatian mereka untuk lebih peka. Salah satu pertanda yang sering dialami adalah mimpi. Pahing yang sedang mendekati akhir masa, ujian kerap bermimpi memancing dan mendapatkan ikan besar, melihat air jernih mengalir, atau bertemu sosok leluhur yang tersenyum damai. Mimpi ini dianggap bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan langsung dari alam bawah sadar yang terhubung dengan dunia gaib. Bahkan ada Pahing yang mendengar suara gamelan samar-samar di malam hari tanpa tahu dari mana asalnya. Pertanda bahwa alam halus sedang memberi restu. Tanda lain datang dari lingkungan sekitar. Orang-orang yang sebelumnya acuh atau bahkan memusuhi, tiba-tiba berubah sikap menjadi ramah. Masalah yang selama ini buntu mendadak, menemukan jalan keluar dengan cara yang tak terduga. Peluang kecil yang dulunya diabaikan, kini justru membuka pintu besar. Perubahan energi ini ibarat udara yang tiba-tiba menjadi segar setelah hujan deras. Namun ada pesan penting dari para tetua. Saat tanda-tanda ini muncul, jangan terlena. Justru di masa transisi inilah Pahing harus tetap waspada. Sebab sebelum pintu rezeki terbuka lebar, biasanya ada ujian akhir yang datang sebagai penyaring terakhir. Ujian ini bisa berupa godaan emosional, keputusan mendadak, atau tawaran yang terlihat menguntungkan tapi sebenarnya jebakan. Jika Pahing mampu melewati tahap ini dengan hati yang bersih dan pikiran jernih, maka pintu rezeki yang tertutup bertahun-tahun akan terbuka lebar, membawa arus keberuntungan yang sulit dibendung. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa orang dengan weton, Pahing sering merasakan ujian, hidup yang terasa lebih panjang dibanding orang lain? Mengapa keberhasilan seolah datang terlambat, padahal usaha yang dilakukan sudah maksimal? Jawaban dari sesepuh Jawa cukup sederhana, tetapi dalam. Karena Pahing membawa bekal besar sejak lahir, dan bekal besar itu tidak boleh diberikan terlalu cepat. Dalam hitungan Neptu, Pahing memiliki energi yang kuat namun berat. Kekuatan ini seperti benih unggul yang ditanam di tanah keras. Butuh waktu lama untuk menembus lapisan tanah tersebut, tetapi ketika akar sudah kuat, pohonnya akan tumbuh menjulang dan sulit roboh. Jika benih ini ditanam di tanah lunak, ia mungkin tumbuh cepat, tetapi akan mudah tumbang ketika angin kencang datang. Begitu pula dengan rezeki Pahing harus ditempa dulu agar siap menanggung beban besar di masa depan. Ada pula pandangan spiritual yang mengatakan bahwa Pahing sering membawa utang karma dari kehidupan sebelumnya. Ujian panjang yang mereka jalani adalah bentuk pelunasan, sehingga ketika pintu rezeki terbuka, tidak ada lagi beban yang menghalangi. Ini menjelaskan mengapa banyak Pahing yang hidupnya terasa berat di usia muda, namun membaik secara drastis di usia matang. Selain itu, penjaga gaib Pahing dianggap lebih ketat dibanding weton lain. Mereka seperti guru keras yang tidak segan menarik peluang jika melihat Pahing mulai lengah, sombong atau salah arah. Tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan melindungi. Penjaga ini tahu, jika keberuntungan besar datang terlalu cepat, Pahing bisa terjebak dalam keserakahan atau keputusan gegabah yang berakibat fatal. Karena itu, pesan para tetua jelas, rezeki Pahing kuwi gede tapi kudu siap nyekel. Nek durung siap yo ditunda. Rezeki Pahing itu besar, tapi harus siap memegangnya. Kalau belum siap ya akan ditunda. Kesabaran dan kematangan inilah yang membuat keberuntungan Pahing ketika akhirnya datang, jarang hilang begitu saja. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, jalan ini seringkali lebih terjal, lebih sunyi dan lebih berliku. Banyak yang tidak mengerti mengapa harus melewati ujian demi ujian, sementara orang lain tampak lebih mudah meraih apa yang mereka inginkan. Tetapi sesungguhnya, semua itu adalah bagian dari janji alam semesta janji, yang hanya bisa ditepati ketika Pahing sudah benar-benar siap. Sesepuh Jawa pernah berkata, rejeki sing sak bener-beneri ku ramung pangan lan sandhang, nanging uga tentreming ati lan kuate jiwa. Rezeki yang sebenarnya bukan hanya makanan dan pakaian, tetapi juga ketentraman hati dan kekuatan jiwa. Dan itulah yang sedang dibentuk melalui setiap cobaan yang Pahing hadapi.
Setiap kegagalan mengasah keteguhan, setiap penundaan melatih kesabaran, setiap kehilangan mengajarkan arti menghargai. Ketika masa sulit itu akhirnya berlalu, Pahing akan merasakan perubahan besar yang nyaris tak bisa dijelaskan dengan logika. Peluang yang dulu hanya mimpi, kini datang bertubi-tubi. Orang-orang yang dulu meremehkan, justru datang menawarkan kerjasama. Jalan yang dulu buntu, mendadak terbuka lebar. Bahkan, sebagian Pahing mengaku merasakan energi baru dalam hidupnya. Lebih semangat, lebih berani mengambil keputusan, dan lebih bijak dalam menimbang langkah. Namun di titik ini ada satu hal yang paling penting, menjaga hati. Karena ketika keberuntungan besar datang, godaan pun ikut berdatangan. Pahing yang berhasil mempertahankan keberuntungannya adalah mereka yang ingat pada akar perjalanan mereka. Mengingat malam-malam tanpa tidur, ingat pada doa-doa lirih yang tak terdengar, dan ingat pada orang-orang yang setia menemani ketika dunia terasa menutup pintu. Rezeki yang datang pada Pahing bukanlah rezeki biasa. Ia seperti bendungan yang lama ditahan lalu pintunya dibuka lebar. Alirannya deras-deras sekali, bahkan bisa membuat kaget jika tidak siap. Karena itu para tetua selalu menekankan 3 hal: syukur, waspada, dan berbagi. Syukur membuat hati tetap rendah, waspada menjaga agar tidak terjerumus pada kesalahan, dan berbagi memastikan bahwa aliran rezeki itu tidak berhenti pada satu titik. Bagi Pahing yang saat ini masih berada di tengah badai, pesan ini penting. Jangan menganggap keterlambatan sebagai hukuman. Anggaplah itu sebagai masa persiapan. Alam semesta sedang membentuk dirimu menjadi wadah yang cukup besar untuk menampung berkah yang luar biasa. Dan ketika waktunya tiba, entah itu dalam bentuk usaha yang sukses, pekerjaan impian, keluarga yang harmonis, atau ketenangan batin, kamu akan mengerti mengapa semua itu harus menunggu. Pada akhirnya, Pahing akan memahami bahwa perjalanan panjangnya adalah anugerah. Tanpa jalan terjal, mereka tidak akan memiliki pijakan yang kuat. Tanpa hujan badai, mereka tidak akan menghargai indahnya pelangi. Dan tanpa penundaan, mereka mungkin tidak siap menerima hadiah terbesar dalam hidup mereka. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.